Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu, saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Dialah segala hormat kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, bersama-sama kita kembali menerima pengajaran tentang pribadi yang agung, yang Yesus Kristus yang mulia, yang kudus itu. Melalui RPKM, renungan pengajaran kata Roh Kudus. Tapi dalam kesempatan ini yang sering ditanyakan oleh umat Tuhan, bahkan juga di kalangan mahasiswa teologi, yaitu mengapa Yesus dibaptis? Mengapa Yesus dibaptis? Bukankah baptisan itu adalah untuk orang-orang percaya atau manusia ya yang bertobat seperti seruan dari Yohanes Pembaptis, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat dan berilah dirimu dibaptis. Nah, itu seruan kepada siapa? Tentu itu seruan kepada manusia, ya, seruan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan dibaptis. Nah, apakah juga seruan itu adalah untuk kepada Yesus? Nah, lalu mengapa Yesus dibaptis? Apa makna dari baptisan Yesus? Luar biasa. Ada lagi pemahaman yang satunya mengatakan Yesus dibaptis supaya dia menjadi anak Allah. Jadi artinya, nah, Yesus menjadi anak Allah itu setelah dibaptis. Apakah benar demikian? Berarti sebelum Yesus dibaptis dia bukan anak Allah. Sehingga ada juga pengajaran yang mengatakan bahwa setelah Yesus dibaptis, dia menjadi anak Allah, dan demikian juga orang-orang Kristen, kapan dia menjadi anak Allah, yaitu harus teladani Yesus. Yaitu pada saat dia dibaptis, bahwa dia sebagai anak-anak Allah. Artinya, baptisan itu menghantarkan seseorang menjadi anak-anak Allah. Ya, apakah benar demikian? Luar biasa. Tapi kita tidak fokus dengan hal itu, tapi kita melihat mengapa Yesus dibaptis oleh Tuhan. Yang ini penting. Nah, saya buka satu firman Tuhan yang dikatakan dalam Yohanes, Injil Yohanes 1:31. Injil Yohanes 1:31 berkata demikian. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sekali lagi ini satu pernyataan dari Yohanes dan juga Rasul Yohanes ya, katakan gini. Dan aku sendiri, Yohanes Pembaptis, dituliskan oleh Rasul Yohanes. Yang dikatakan sekali lagi, dan aku sendiri. Nah, ini adalah Rasul Yohanes, aku di sini. Pada mula-mula tidak mengenal dia. Maksudnya tidak mengenal siapa, tidak mengenal Yesus. Nah, tetapi untuk itulah aku datang. Untuk itulah aku datang. Dan membaptis dengan air. Perhatikan di sini, membaptis dengan air. Jadi Yesus benar-benar dibaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Nah, ini dia. Supaya ia dinyatakan kepada umat Israel. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, sangat jelas di ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi, tujuan Yesus dibaptis bukan baptisan pertobatan seperti layaknya orang-orang percaya yang baru bertobat. Tapi bisa dikatakan sebagai proklamasi, sebagai pengumuman bahwa Yesus yang Mesias itu sudah ada di tengah-tengah Israel, harus dinyatakan. Baptisan berarti suatu bentuk penyataan Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus sebagai manusia yang dibaptis itu. Wow, luar biasa. Dan memang itu harus dilakukan karena itu sudah nubuatan dari Nabi Yesaya dan digenapi ya dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Luar biasa. Untuk apa? Supaya dinyatakan Yesus sudah datang, ada di tengah-tengah umat Israel, ada di tengah-tengah dunia.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, juru selamat dengan jelas yang menggolongkan baptisan sebagai salah satu tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari panggilannya sebagai Mesias. Jadi dia sebagai Mesias, tindakan baptisan itu harus dilakukan. Tapi ingat, jangan sampai kita salah memahami. Ya, baptisan itu membuat dia menjadi Mesias. Sebab pada ajaran seperti itu yang sekarang ini. Ya, tidak. Sebelum dia dibaptis, dia sudah menjadi Mesias atau dia sudah Mesias. Ya, dengan dibaptis di muka umum, Yesus masuk ke dalam komunitas Yohanes yang merupakan pendahuluan dari karya Mesias yang lebih agung. Terlebih lagi, ini merupakan cara Yesus menyatakan diri kepada pembaptis, namanya Yohanes Pembaptis. Dan melalui Yohanes Pembaptis, menyatakan kepada orang banyak bahwa Yesus Kristus sudah datang. Jadi Yohanes adalah pelopor Sang Mesias. Dan secara khusus dia sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya digenapi di dalam baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi secara pribadi Yohanes Pembaptis melayani pentahbisan Yesus kepada kerajaannya sebagai Mesias dan menegaskannya di awal karirnya di depan umum. Saudara-saudara, luar biasa. Jadi kita melihat di sini baptisan Yesus sekali lagi adalah baptisan bentuk penyataannya bagi di depan bangsa Israel atau kepada Israel, bahkan seluruh kepada dunia. Yesus Kristus ialah Tuhan yang sudah hadir, sudah berinkarnasi, ada di dunia. Dia harus kerjakan, lakukan untuk mengawali misinya, pekerjaannya. Ini pertama kali diberitakan oleh Rasul Yohanes, atau juga Yohanes Pembaptis. Haleluya, puji Tuhan. Ya, inilah makna mengapa Yesus dibaptis. Mengapa Yesus dibaptis adalah bagian dari penyataannya di depan bangsa Israel supaya dikenal oleh pembaptis namanya Yohanes Pembaptis. Sebelumnya dikatakan kita tidak mengenalnya, tapi setelah dibaptis dikatakan mengenalnya. Puji nama Tuhan, luar biasa. Kiranya renungan yang singkat ini, pengajaran singkat ini, boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.